Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan bahwasanya di dalam Yesus kita semua sudah bebas dari dosa dan bebas dari kutuk dosa. Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berkata, walau dosamu merah tanah sekali menjadi putih seperti salju, hitam sekali menjadi putih seperti bulu kambing domba. Ini semua karena Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Tetapi kita bukan hanya disucikan Tuhan dari dosa saja, Tuhan juga membebaskan kita daripada kutuk dosa. Ada kutuk dosa. Minggu yang lalu kita telah melihat beberapa macam kutuk dosa. Karena kutuk dosa yang paling berat yaitu hukumannya kekal. Sebab itu firman Tuhan berkata, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan dalam daging tapi berjalan dalam roh. Tidak ada hukuman, tidak masuk dalam hukuman, tidak masuk dalam neraka. Adakah saudara bersuka cita kita tidak masuk dalam hukuman yang kekal? Amin. Amin. Saya bersuka cita, saudaraku. Neraka tidak berkuasa atas saya, tetapi Tuhan bukannya menyediakan, saudaraku, surga saja bagi kita. Selama kita di dunia ini, Tuhan membebaskan kita daripada penyakit. Kalau berkata anak-anak Tuhan bisa bebas daripada penyakit, benar. Berlihat pelayanan Tuhan Yesus selama dia di dunia, dia menyembuhkan penyakit, dia menyembuhkan penyakit, dia menyembuhkan penyakit. Tuhan juga membebaskan kita daripada kutuk kemiskinan. Mari bangun, mari kenal diri saudara. Mari mohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari hidupkan firman Tuhan tersebut dalam hati saudara. Jika firman Tuhan tersebut begitu berkuasa dalam hidup saudara, begitu menundukkan saudara, sehingga saudara keluarkan dari mulut saudara, saudara ucapkan keberkatan, keberkatan, amin. Dan saudara akan menerima apa yang terkatakan. Haleluya. Dan Tuhan juga membebaskan kita daripada kutuk dosa yang lain, saudaraku. Ya, sebagaimana kita dengarkan minggu yang lalu, bebas daripada penyakit, bebas daripada kemandulan, saudaraku. Mati muda bukan menjadi bagian kita. Dan firman Tuhan berkata, aku memuaskan kamu dengan umur yang panjang, umur yang tinggi. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, saya sambung firman Tuhan pada hari ini. Ini semua terjadi, saudaraku. Kita boleh hidup yang berkemenangan karena Yesus di dalam kita, Yesus dalam saudara, Yesus dalam saya. Itu sebabnya kita semua lebih daripada pemenang-pemenang. Memang dari mula Tuhan menghendaki dalam kita ini lebih daripada pemenang-pemenang. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menang, bukan untuk kalah. Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi ini dan segenap isinya, bukan supaya dikuasai dunia ini. Kita yang menguasai. Kita lah umat pemenang. Saudara lah umat pemenang. Karena Yesus dalam saudara, karena Roh Kudus dalam saudara, karena Yesus dalam saudara, karena Roh Kudus dalam saudara. Roh Kudus berkuasa, Yesus berkuasa, yaitu membawa saudara kepada kemenangan. Sebenarnya kita tidak bisa dikalahkan. Roma 8 ayat 37 berkata, saya membacakan sebentar kepada saudara. Roma 8 ayat 37. Di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang saja sudah syukur. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada anak-anaknya lebih daripada pemenang-pemenang. Ini berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan ini terjadi karena saya tidak sendiri, saudara tidak sendiri. Di dalam saudara ada Yesus yang tidak bisa dikalahkan. Di dalam saudara ada Roh Kudus yang tidak bisa dikalahkan. Karena Roh Kudus berkuasa. Itulah kekristenan yang benar, saudara. Yesus berdiam dalam saudara. Yesus tinggal dalam saudara. Saudara menjadi rumah Roh Kudus. Ada saudara menyadari sungguh-sungguh Yesus dalam saudara. Yesus dalam saudara. Amin, saudara. Yesus tinggal dalam saudara. Saudara lebih daripada pemenang-pemenang. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, saya membacakan kepada saudara. Juga dikatakan bahwasanya Roh Kudus tinggal dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah, dan Roh Allah diam dalam kamu. Roh Allah diam dalam kamu. Roh Allah diam dalam saya. Amin, saudara. Roh
Tuhan tinggal dalam saudara. Yesus tinggal dalam saudara. Yesus dalam saya, Yesus dalam saudara. Inilah kekristenan yang sejati. Bukan sekedar masuk dalam gereja, cari nama dalam gereja, tapi tidak memiliki Yesus dalam hatinya. Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Tuhan berkata, aku akan diam bersama-sama kamu. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Yesus menjadi Allah kita. Dan mereka akan menjadi umatku. Saudara menjadi umat Tuhan. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjauh apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mau menjelaskan lagi betapa eratnya persekutuan kita dengan Dia. Sehingga firman Tuhan ini berkata, aku akan tinggal dalam kamu. Aku bersama-sama dengan kamu. Kamu adalah bait Allah. Karena aku dalam kamu. Janganlah kamu itu bergabung dengan penyembahan Allah. Tuhan berkata, karena apakah persekutuan antara terang dengan gelap. Kamu adalah terang. Keluarlah daripada kegelapan. Pisahkan dirimu, maka aku akan menyambut kamu. Dan kamu akan menjadi anakku laki-laki, anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Allah kita itu Maha Kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil kepadanya. Itu sebabnya saudaraku, kita bersukacita, kita bersyukur. Amin saudara. Haleluya. Jadi yang pertama sekali saudaraku, biar kita sadari sungguh-sungguh bahwasanya Yesus dalam kita, Roh Kudus dalam kita. Sama itu saudaraku. Tuhan Yesus berkata adalah berguna bagi kamu kalau aku pergi ke surga. Karena kalau aku tidak pergi, penolong tidak datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku dia datang kepadamu. Dan dia akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan kamu. Dan Roh Kudus akan memimpin kamu pada segala kebenaran. Itu sebabnya saudara bisa berdoa. Amin. Karena Roh Kudus di dalam saudara. Itu sebabnya saudara rindu berdoa. Itu sebabnya doa saudara bersekutu dengan Tuhan. Karena Roh Kudus yang berdoa di dalam saudara. Oleh sebab itu sama bagaimana firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Jagalah persekutuan saudara dengan Roh Kudus. Rasakan selalu kehadiran Roh Kudus di dalam saudara. Oh, dengarkan suara Roh Kudus saudara. Berkata-kata dengan Roh Kudus saudara. Roh Kudus akan berkata-kata kepada saudara. Jangan biarkan dalam seluruh persoalan hidup di dunia ini meliputi saudara. Atau menekan saudara. Atau membuat saudara khawatir saudara. Dan atau membuat saudara malu. Sangat mengganggu persekutuan saudara dengan Tuhan. Jangan biarkan kemarahan saudara menguasai saudara. Jangan. Serahkan saja